berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adna bi barakati amin ya rabbal alamin. Al-faslu fi hathi 'ala al-adabi ma'al ulama'i wal awliya'i ta'zim. Jadi pada kali ini mari kita sejenak untuk memotivasi diri kita agar supaya punya dorongan adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Nabi, adab kepada para aulia, para ulama. Jika kita punya hubungan koneksi baik kepada Allah, kepada Nabi dan kepada para alim ulama, disitulah adalah wasilah yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mencari pelantara wasilah untuk menuju kepada takwa. Oleh karena itu pada siang hari ini marilah kita meneladani daripada kalam-kalam para aulia, para ulama yang bisa kita ikuti jejak langkahnya. Wa qala Abu Uthman Al-Hayri rahimahullahu ta'ala, termasuk salah satu Syekhul Islam waliullah Abu Uthman Sa'id bin Ismail Al-Hayri An-Saburi As-Sufi kana fil Khurasan. Beliau adalah dari Khurasan kal Junaidi sabda Imam Junaidi Al-Iraqi. Apa perkataan beliau? As-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibati wal muraqabah. Bersahabat bersama Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjaga haibahnya Allah, kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa muraqabah, merasa diintai oleh Allah dan kita diperhatikan oleh Allah. Kalau kagak bisa, kita ini harus benar-benar yakin. Kalau kita kagak bisa memandang Allah, maka yakinlah Allah itu memandangi kita, ngawasin kita. Kita jelasin. Seperti sering kita dengarkan dalam kalam ihsan. Ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu itu melihat Allah. Kalau kagak mampu, yakinlah kamu ini diperhatikan oleh Allah. Ya, ini berarti koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Maka disempurnakan yang kedua, wa ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa luzumi dhahiril ilm. Koneksi kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnahnya dan senantiasa menjaga secara zahirnya ilmu. Jadi zahirnya ilmu ya syariat itu. Syariat yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita semuanya, itu yang kita pegang. Yang sudah ijma mufakat para alimil ulama, tradisi kesunahan-kesunahan yang sudah disepakati bersama, itu dipegang, lestarikan. Insyaallah kita senantiasa akan benar-benar dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ma'a auliya'illahi ta'ala bil ihtirami wal khidmati. Bagaimana koneksi kita, hubungan kita kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala bil ihtiram, memuliakan wali Allah, wal khidmati, dan khidmah, melayani beliau-beliau semuanya. Itu penting. Kalau kita ini memuliakan para auliya ilahi ta'ala, wala tahsabanna alladziina ma qutilu fis sabilillahi amwat. Jangan kau kira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Tapi hakikatnya adalah hidup. Maka kita memperlakukan para aulia ilahi ta'ala yang sudah meninggal dunia samakan dengan yang masih hidup. Makanya luar biasa para alim, para ulama itu ngajarin kita. Dan kemudian wa ma'al ahli bil husnil khuluq. Bagaimana kita punya koneksi baik kepada keluarga kita bi husnil khuluq, dengan baiknya budi pekerti akhlak. Bagaimana kita ini mencontohkan seperti Nabi kita
punya suri tauladan yang baik. Berikanlah contoh, ibda binafsik. Berikanlah contoh secara pribadi untuk istri kita, anak-anak kita. Maka jika kita mulai dengan diri kita pribadi, insyaallah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana koneksinya dengan kawan, dengan sahabat kita? Wa ma'al ikhwani bidawamil bishri ma lam yakun ithman. Nah, kalau kita sama teman-teman kayak begini nih, yang penting seneng aja, yang seneng happy aja. Jangan dibebani, jangan terlalu melampaui batas. Itu kesenangannya, pembahasannya, udah yang penting senang aja. Tapi ketika berhubungan dengan wa ma'al juhali biddu'a ilahum wa rahmati alaihim. Nah, kalau menghadapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum paham, ya ini dengan cara kita doain dan kasih sayang. Fa insyaallah kalau ini diamalkan, udah beres itu urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau ini tidak diamalkan dengan serius, maka akan terjadi gejolak. Umpamanya kita koneksi hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita ini ngerasa ya kan, diintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Ini kalau kagak ada bahaya. Ya, kagak ada yang ditakutin. Umpamanya kalau kita ini lagi di depan, lagi malam-malam, lagi sholat, kira-kira ada nggak yang ngawasin kita? Bulu-bulu kadang-kadang merinding semuanya begini. Kira-kira merasa kehadiran siapa? Ini jangan-jangan nanti ada jin, ada penampakan. Begitu aja ada bulu-bulu udah merinding. Bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ditingkatin. Dengerin asma-asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat suci Al-Qur'an, tuh merinding semuanya. Nah, itu udah termasuk salah satu tanda-tandanya. Bagaimana bersama Rasulullah, maka jaga kesunahannya. Apa yang telah disunahkan oleh Nabi dijaga. Umpamanya seperti kita ini lagi pakai apa? Pakai siwak umpamanya. Ini termasuk sunnah Rasul. Ini termasuk sunnah. Orang bersiwak sunnah. Megangnya juga sunnah. Caranya ini kelingking sama jari yang ibu jari kayak begini nih di sini. Yang tiganya di atas, jadi di bawah. Diputerin seperti angka 8. Bismillahirrahmanirrahim sini. Jadi atas ke bawah, kemudian samping kiri atas ke bawah, terakhir. Nah, ini termasuk salah satu sunnahnya. Disunahkan lagi ketika waktu kita membaca Al-Quran, siwak. Ketika waktu kita hendak sholat, siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-shalah. Andai kata kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan orang itu, umatnya Rasulullah, dengan bersiwak umpamanya. Nah, ini harus dijaga. Wa ma'aulai ta'ala, bersama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala harus hormat. Wabil khusus adalah hormat, khidmah kepada orang tua, khidmah kepada guru. Melalui ihtiram dan khidmah kepada orang tua dan guru, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita benar-benar evaluasi diri sejauh mana kedekatan kita, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Nabi, hubungan kita kepada para aulia. Ta'alluq qalbu kita, hubungan qalbu kita dengan qalbunya para wali, kepada para guru, kepada orang tua sejauh mana? Hubungan sejauh mana qalbu kita, perasaan kita, tanggung jawab kita kepada istri dan anaknya? Sejauh mana hubungan kita ini baik kepada kawan-kawan kita? Sejauh mana hubungan kita ini kepada orang-orang yang belum paham? Kalau kita perhatikan di situ, insyaallah kita semuanya akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau dipertanyakan jadi biar enak. Iya. Jamaah, pada para jamaah dan mungkin ibu-ibu di belakang, jika ada pertanyaan, silakan satu atau dua pertanyaan di mungkin dilanjut. Masih ada apa? Pertanyaan mas sebentar.
lanjut. Ini bahasan dilanjut nih. Makanya kayak begini nih, kalau ingin kita lebih mendalam lagi, itu sebenarnya harus nyambung sini. Karena kalau kita mempelajari segala sesuatunya harus dipasang itu 3. Satu adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah qalb. Untuk menghidupkan dan meraih daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu 3 dipasang. Ya kan? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita ini dari perut ibu kita kagak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikannya pendengarannya, penglihatannya, qalbunya. Nah ini supaya apa? Paham. Makanya apa yang saya sampaikan kayak begini, penasaran, pengen wujud. Bagaimana itu wujudnya? Bagaimana itu buktinya? Ketika waktu kita sudah dapatin itu ulasan, penjelasan informasi, baru kita saksikan dengan mata. Benar apa kagak ini? Kalau sudah benar, kira-kira dirasa dalam qalbunya, kira-kira rasanya bagaimana? Cocok apa enggak dalam kehidupan? Nah, ketika waktu kita belajar tentang akhlak, itu identiknya adalah amaliyah qalbiyah. Jadi amaliyah tentang hati. Dimana ketika waktu qalbu kita ini udah kagak ngerasa nyaman, itu berarti ada yang kagak beres. Berarti ada yang kagak beres. Nah, oleh karena itu melalui ngaji kita bersama, semoga diri saya dan bapak-bapak saudaraku semuanya insya Allah senantiasa nanti dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Yang mampu mengeluarkan zulumat, kebodohan, kegelapan, kegelisahan, kemunafikan, kecurangan, kemusyrikan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu adab ini sangat penting sekali. Wabil khusus, kalau pribadi saya yang paling terkesan itu ketika waktu kita menghadapi orang-orang yang belum paham atau yang dikatakan oleh orang umum. Bagaimana kalau kita menghadapi kepada saudara kita, teman-teman kita yang mungkin latar belakangnya kagak pesantren, latar belakangnya belum mengerti tentang agama, latar belakangnya mungkin adalah mu'alaf, latar belakangnya mungkin ini dari keluarga yang tidak terpandang. Bagaimana kita dakwanya berhubungan dengan mereka semuanya? Bidu'a ilahum, doakan, jangan dicaci. Warahmah, kasih sayang kepada mereka semuanya. Ini kadang-kadang kita cuek, kadang-kadang melihatnya cuma sebelah mata. Dan inilah kesalahan kita semuanya itu. Kadang-kadang orang-orang kayak begini jadi minder, ya kan? Oleh karena itu kagak usah kita melihat diri kita ini paling suci, paling hebat. Jangan. Seperti diri saya sendiri ini bukan mengatakan saya paling pintar, kagak. Karena ini cuma jalanin tugas saja. Kita ngaji bareng-bareng, evaluasi bareng-bareng. Insya Allah kalau kita prinsipnya hidup demikian, satu persatu daripada kelalaian kita, kebodohan kita, ya kan, insya Allah akan senantiasa ada perbaikan. Nah, iktikat baik terhadap diri kita inilah yang paling penting. Bukan benerin orang lain, tapi benerin diri kita sendiri. Insya Allah kalau diri kita udah dibenahi, maka dengan sendirinya yang lain akan senantiasa ngikutin kita semuanya. Wabil khusus yang kedua, ini tadi kan tentang wudhu. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada keluarga kita ini? Nah, ini yang paling penting. Wa ma'a ahli bi husnil khuluq. Yang paling terkesan di dalam keluarga kita itu adalah akhlak. Salah satu tabiat, salah satu karakter, salah satu kebiasaan dalam hidup ini, itu yang dilihat, itu yang didengarkan oleh keluarga kita. Gak macam-macam kan? Maka itu yang harus kita bangun. Jika ini tidak kita bangun, maka tujuan kita untuk ke depan, baik urusan dunia sampai urusan akhirat, itu akan mengalami salah satu kendala yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Ya karena ibu dilihatnya begitu, bapaknya dilihatnya begitu. Jadi kagak ada contoh yang konkret, contoh yang jelas
untuk mengarah kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Lantas anak-anak ini nanti akan mencontoh siapa? Ibunya kagak bisa dicontoh, bapaknya kagak bisa dicontoh. Maka harapan yang kedua adalah mencontoh guru-gurunya. Jadi kadang-kadang ini hubungan antara seorang murid, guru, dan orang tua ini kadang-kadang kagak mendukung. Guru ngajarin baik, ketika waktu menyaksikan praktek dalam kehidupan, nyaksiin kedua orang tuanya kagak mendukung. Nah ini kadang-kadang ini mengalami salah satu hambatan. Oleh karena itu, mari kita berdoa bareng-bareng supaya apa? Supaya anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka pada titik poinnya kita harus ada sentuhan dan pendekatan qalbi. Ya kan, sentuhan qalbi. Contoh secara sederhana begini. Jika anak kita ini kagak suka dengan apa yang telah menjadi keputusan dan kebijakan kita, maka kita cepat-cepat evaluasi diri. Kalau kagak cepat-cepat evaluasi diri, itu nanti akan berkelanjutan, berkesinambungan. Akhirnya menjadi salah satu gejolak problema dalam kehidupan yang tidak terselesaikan. Makanya pernah saya liatin anak saya itu, ya kan? Saya bawa ke pangkas rambut. Setelah itu kemudian dia pangkas itu, dipotong dia rambutnya. Rapi kan, yang namanya anak kecil baru kelas 5 SD suruh rapiin. Nyampe di rumah anak saya nangis, Pak. Iya kan? Ibunya kan kaget. Kenapa Lukman kamu nangis? Anak saya namanya Lukman juga, Pak. Kenapa Lukman nangis kayak begitu? Iya kan? Ditanya, ayah, rambut saya dipotong kayak begini, kayak anak kecil aja, Bapak, kayak gitu. Akhirnya saya bilang, ya, terus maunya apa? Di Lukman, ini yang depan ini harus dipanjangin segini. Akhirnya saya ceritain, Pak, emang dasar ayah dulu juga waktu kecilnya begitu, nak. Waktu dipotong sama kakekmu, ini dipotong akhirnya jadi pendek kayak begini, saya nangis. Kenapa? Waktu dulu ayah itu, ini rambut saya tiupin bisa kayak begitu, bisa terbang ke atas kayak begitu. Anak saya kagak bisa marah, akhirnya jadi ketawa. Jadi kembalikan kepada diri ini. Jangan menyalahkan, kamu anak kagak nurut sama orang tua kayak begini. Apalagi naudzubillah min syarri dzalik, jangan sampai keluar ini ucapan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Jangan, doain aja udah. Introspeksi diri dulu. Makanya saya sendiri secara pribadi banyak sekali belajar untuk diri saya sendiri melalui apa? Melalui penampakan yang ada pada diri anak-anak kita semuanya. Udah ini aja. Kalau udah ketahuan, istighfar kita, doain beliau, doain anak-anak kita semuanya. Kemudian kita menyesali diri. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, dulu saya pernah begini, dulu pernah saya gitu, ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Kemudian doain itu anak, bimbinglah anak itu dengan doa dan keteladanan. Fa insyaallah anak kita ini benar-benar jadi anak yang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Harapan kita semuanya, fa insyaallah kajian yang singkat ini benar-benar bisa memberikan salah satu motivasi agar supaya kita, ya kan, menjadi manusia yang soleh, manusia yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang mau tanyain di bulan Sya'ban ini? Masya Allah, ini pada paham semuanya kan? Ayo. Izin bertanya, Ustaz. Ini kan kajian tasawuf ya, Ustaz ya. Sementara apa sih itu tasawuf sendiri? Setahu yang saya tangkap ya, tasawuf ya menata hati ya, Ustaz, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar itu tasawuf tuh ada yang ini, Ustaz, ada amalan-amalan yang zikir berapa kali untuk tak bisa ini bisa ini. Gimana penjelasannya, Ustaz?
Jadi makna tasawuf was-sufi itu memang banyak sekali, ya kan? Banyak sekali jawaban-jawaban daripada alimil ulama, jawaban daripada para guru-guru sufiyah. Di antaranya jawaban para alim, para ulama. Wa qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang ahli ma'rifat mengatakan as-sufihi man safa minal kadam. Orang yang belajar tentang tasawuf ini adalah orang yang berusaha untuk membersihkan diri dari sesuatu yang tidak elok, baik ucapannya, perbuatannya, sikapnya, pokoknya yang kagak pantas-pantas kayak begitu diperbaiki semuanya. Yaitu ke arah apa? Namanya tasawuf. Jangan diartikan buat tasawuf itu kayak orang serem aja, ini kagak. Usaha untuk mensucikan diri. Kalau Imam Ghazali gitu kan ada yang namanya apa? Tahalli, tajalli. Tahalli artinya apa? Menyempikan, menyucikan akhlak-akhlak yang tercela, yang nampak dalam diri kita ini kalau kagak pantas, kagak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu waduh kagak bener nih ya Allah. Maksiatul ain, maksiatnya mata, maksiatnya lisan, maksiatnya tangan, maksiatnya perut, maksiatnya lisan, ini kagak bener kayak begini umpamanya ini. Diperbaiki semuanya. Kalau sudah diperbaiki semuanya, nah baru tahalli, berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Jadi berusaha untuk udah memperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, baru tahalli, baru tajalli. Tajalli itu sudah nampak semuanya. Apa maksud tujuan kita ini udah sesuai dengan harapan Allah, dengan harapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali sebagian itu mengatakan tasawuf itu begitu. Atau tasawuf itu dikatakan at-tasawwufu husnul khuluq. Tasawuf ini adalah punya budi pekerti yang baik, punya akhlak yang baik. Makanya kalau orang yang punya akhlak yang baik kayak begini nih, berarti orang yang punya adab, punya tata krama. Jadi orang-orang tasawuf itu adalah lebih cenderung kepada zahiran wa batinan diperbaiki. Orang-orang yang tasawuf kayak begitu. Makanya ketika waktu tasawuf ini kita pelajari, apa yang terjadi? Kagak semudah itu cepat menyalahkan orang. Itu orang ahli tasawuf. Karena yang menjadi acuan itu adalah qalbiyah. Wabil khusus itu adalah qalbiyah. Umpamanya sederhananya begini. Tadi orang tua, contohnya saya tadi, pengen memperlakukan anaknya sebaik mungkin. Tapi kenyataannya usaha orang tua, ikhtiar orang tua, perilaku orang tua kepada anaknya diterima apa kagak sama anak saya tadi? Kagak, ayo begini, benar. Setelah itu kemudian apa? Sang ayah ini mencontohkan dirinya sendiri untuk anaknya. Akhirnya kagak jadi marah, kagak jadi nangis, akhirnya tambah ketawa. Itu yang disebut dengan pendekatan daripada orang-orang yang belajar tentang ilmu tasawuf. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia, jangan suka benar-benar memvonis orang ini ahli neraka, oh ini ahli bid'ah, oh ini, jangan. Karena di balik kesalahan kita kagak tahu. Maka disinilah kemudian ridhonya Allah itu disimpan daripada ketakwaannya, kebaikan itu sendiri. Kebaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridho, akhirnya menjadikan salah satu wasilah orang ini benar-benar dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan fadl dan rahmatnya. Kagak tahu supaya apa? Kagak sombong dengan kebaikan kita. Begitu juga ketika waktu orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, perbuatan maksiat dan dosa yang mana yang dimurkai oleh Allah, yang digodok oleh Allah, yang akan layak mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disamarkan. Ketika disamar, jangan-jangan orang yang ahli maksiat itu yang berusaha kayak begini kemudian dia benar-benar al-i'tirafu ala dzanbi,
mengakui segala dosa dan kemudian nyesel. Setelah itu kemudian dia taubatan nasuha. Justru kadang-kadang ini derajatnya lebih tinggi daripada orang yang kelihatannya rajin. Makanya ada gambaran yang sangat sederhana, kita belajar tentang ilmu tasawuf itu adalah ranah untuk senantiasa terus mensucikan diri, perbaikan diri, evaluasi diri, muhasabah diri. Fa insyaallah nanti akan tercermin dari lisannya, dari perbuatannya, dari ketetapannya sesuai dengan diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara sederhana kita. Nah, bagaimana itu kalau amalan zikir? Nah, biasanya kalau istilah kan, ada syariah, ada thariqah, ada hakikat dan ma'rifah. Itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh, tapi mempunyai salah satu ciri tersendiri. Jadi ciri-ciri tersendiri. Wabil khusus umumnya kalau orang-orang syariat ya jalanin kayak umumnya kita lagi sholat ya sholat, lagi zikir umum aja. Tapi kalau orang-orang ahli thariqah, maka zikirnya ini harus ditalqin. Zikirnya harus dibaiat. Ditalqin itu artinya apa? Salah satu ucapan zikir yang diajarkan oleh para gurunya sampai sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian diikuti oleh muridnya. Setelah itu kemudian apa? Dibaiat. Baiat itu adalah janji setia antara seorang murid kepada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sederhana, cuma talqin la ilaha illallah sampai sekian kali, 1000 kali atau 165 kali. Jadi itu latihan. Supaya apa? Menemukan salah satu titik koneksi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu usaha. Ya ini diajar zikir jahar aja kadang-kadang nih Allah kagak tuli, Allah kagak budek, makanya gitu betul. Begitu. Yang tuli itu bukan kita, yang budek bukan Allah, tapi kita ini yang budek. Oh, dipikirin kayak begitu aja kagak paham. Gitu betul. Iya kayak gitu. Jangan kayak begitu. Jadi nanti rahasia sir daripada wirid itu akan mendapatkan warid. Jadi kalau kita wirid zikir la ilallah atau thariqah Idrisiyah ditambah dengan Allah. Ini ada jasa khusus nanti atau Allahu atau hu Allah sampai hu umpamanya kayak gitu kan. Nah itu nanti akan turun daripada waridnya. Warid itu adalah sinyal nur langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditancapkan di dalam qalbu seorang hamba yang dipilih. Dan ini apa biasanya hubungan koneksi. Makanya ada thariqah mu'tabarah, thariqah yang benar-benar diakui. Ya kan? Wakui silsilahnya ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan tergoda dengan wirid dan zikir. Tapi juga jangan keremehin itu zikir dan wirid, kagak boleh. Itu adalah wasilah. Ya kan? Karena ini adalah termasuk salah satu daripada zikron katsirah, zikir yang banyak. Makanya ijazah-ijazah dari zikir kayak begitu nanti akan dapat warid. Itu yang diperoleh. Jadi ketika waktu orang itu dapat warid ya beda dengan beda. Jadi orang-orang thariqah identiknya ada dilatih apa? Dilatih satu, bagaimana zikirnya banyak. Dilatih bagaimana duduknya betah. Dilatih lagi bagaimana itu disiplin tepat waktu, terus dilatih terus. Itu orang-orang yang thariqah itu senantiasa disiplin waktu. Udah tanggung jawab luar biasa. Ya kan? Ya seperti kalau kita ngeliatin dah kalau orang lagi masuk apa itu TNI atau polisi ya begini, kira-kira latihannya gimana nih? Ya kan? Lagi awalan nih. Wah, harus benar-benar. Ini kalau bapak kayak gini nih kan,
gemukan kayak begini harus dikurusin kayak begini kalau lagi lagi-lagi ya kan, harus dikurusin dulu, badan harus stabil kayak begitu, antara panjang kita nih, tinggi kita dengan berat badan kita harus ini ya. Kalau kagak kayak begitu kurusin lagi kayak gitu. Ntar kalau udah jadi gendut. Kebanyakan apa Ustaz? Jadi kebanyakan ini seneng deh. Biasanya kalau seneng kayak begini, akhirnya alhamdulillah badannya seger. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya kurang lebihnya begitu Pak ya. Kayak gitu. Jangan jadi dianggap orang-orang yang belajar tentang tasawuf itu macam-macam, kagak. Itu cuma akhlak aja. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya singkat cerita, kita belajar kali ini adalah supaya kita itu ngerti selahnya. Ngerti selahnya. Kalau orang itu ngerti selahnya udah aman. Banyak orang mengira bahwa seorang preman itu jahat. Benar gak? Orang-orang perampok itu jahat. Tapi ketika waktu kita sudah kenal dengan mereka semuanya, kira-kira jahat gak itu? Ya kagak. Karena kita gak tahu aja bagaimana cara mendekatinya. Itu cuma itu doang. Nah begitu juga kita ini pengen hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini sangat sulit sekali. Oleh karena itu kita mengadakan hubungan kepada Nabi. Kita kagak langsung bisa hubungan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ini harus hubungan dengan para pewarisnya. Wabil khusus yang terakhir ini di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini dikatakan wasya'banu syahri. Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita layak untuk senantiasa membaca salawat. Makanya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Hunyah bi Thariqil Haq fit Tasawwuf wal Adab. Jadi beliau mengartikan orang kalau sholawat sama Nabi itu artinya apa? Satu, ini bisa dipegang. Kita sholawat kepada Nabi ini adalah doa wassana. Kita berdoa kepada Allah melalui Nabi. Kita memuji Nabi. Jadi Nabi dipuji-puji. Itu namanya inti daripada sholawat kita. Sholawatnya orang mukmin kepada Nabi. Yang kedua, kita sholawat kepada Nabi itu adalah ittiba kepada Nabi. Ikuti ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi, kebiasaan Nabi. Itu namanya arti sholawat. Nah yang ketiga, arti sholawat itu adalah thalabus syafa'ah, mencari syafaat dari kanjeng Nabi. Harapan kita di dunia dan akhirat dapat pertolongan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu nafi, ilmu barokah. Amin ya rabbal alamin. Allah menjadikan mulia dan menjadikan rasulullah dan menjadikan Allah Quran hadis ali wa min al khair. Menjadikan mulia dan syarif dan syarif. Allahumma barik lana fi syahr Sya'ban wa ballighna Ramadan bil afiyah wassalam wa quwwatan syarif ibadah. Allahumma alif bainana wa bainahu kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wajma bainana wa bainahum jama'na ya Allah bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in wa ala Rabbana zalimna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq lakum.